Tat, menarik Tat, terkait dengan kapal Doa Dr. Care nih kan, karena kemarin juga kan saya ke sana tuh, ke lokasi kapalnya dengan Bang Eka ya, Mas Eka itu. Boleh nggak Tat, ceritain sedikit kenapa harus ada kapal dakwah Dr. Care? Ya, jadi kan BWA berhasil membuat 3 kapal sebelumnya, kapal Papua, kapal NTT, dan kapal yang ketiga di Kali Adem, Jakarta. Nah, dalam perjalanan BWA ke pulau-pulau yang ada di Indonesia ini, BWA melihat bahwa pelayanan kesehatan di pulau-pulau terpencil itu sangat minim, minim sekali. Betul. Jangankan puskesmas, pos kesehatan saja kadang-kadang tidak ada di pulau itu. Gitu. Jadi bisa terbayangkan bagaimana ketika ada warga di pulau terpencil itu yang sakit, mereka tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan yang baik. Gitu. Nah, sehingga terfikirkanlah oleh BWA, karena kita pengalaman bikin 3 kapal itu, kita bikin kapal keempat yang kita dedikasikan untuk memberikan pelayanan kesehatan di pulau-pulau terpencil. Alhamdulillah Allah memudahkan gitu. Masya Allah. Sampai kita sudah lihat kan mana kapalnya? Iya, kan? Kapal gede banget, besar tuh. Kapal KDDC itu panjangnya 28,5 meter, lebarnya 5,4. 2 mesin, kecepatan maksimalnya 39 knot. 39 knot, besar, cepat sekali itu. Alhamdulillah, kalau kita tidak ada halangan, kita akan segera lakukan dock trial dan sea trial. Mudah-mudahan perizinannya juga segera keluar gitu kan. Jadi di bulan Juli rencananya kita akan punya kegiatan layanan kesehatan masyarakat pulau terpencil di Provinsi Papua Barat. Papua Barat. Ya, bulan Juli. Oh, bulan Juli. Bulan Juli itu 2022. udah langsung berangkat itu. Iyalah. Juli. Segera lakukan aksinya di sana. Tapi kalau boleh tahu Ustaz, itu kalau setahu saya kapal itu kan mahal Ustaz. Iya, biaya perjalanannya mahal. Nah, maka pendekatan project BWA itulah yang kita cover biayanya itu. Gitu. Perjalanan dari kapal dari Jakarta ke Papua biayanya berapa, selama operasional setahun biayanya berapa, kemudian juga untuk dokter-dokter yang melakukan kegiatan di sana biayanya berapa, kita kalkulasi, kita jadikan sebagai nilai project pelayanan kesehatan Papua Barat ini, masyarakat pulau terpencil Papua Barat ini sebagai nilai project. Dan itu juga kan pembangunan kapalnya kan ada biayanya, Ustaz. Itu pembangunan kapalnya memang ada biayanya, cuman kami sudah kenal dengan galangan kapal yang orangnya baik sekali. Jadi kapal ini dia kasih harga yang relatif murah dengan sistem pembayaran yang ringan. Masya Allah. Makanya kami beli kapal itu. Masya Allah. Itu yang punya galangan luar biasa ya. Iya. Tapi alhamdulillahnya BWA ketemu sama orang-orang yang seperti itu. Gitu ya. Kalau ada satu frekuensi biasanya ketemu itu. Memang benar sih. Karena biasanya kalau jawaban Allah atas doa orang-orang yang katakanlah dekat gitu sama Allah gitu kan, itu ya seperti Ustaz, apa nih Ustaz yang menjadi pertimbangan Ustaz nih dalam membangun BWA? Kita melihat dari kondisi yang sekarang sama yang dulu nih. Apa Ustaz? Karena saya tertarik dengan kegiatan sosial ya. Ketika itu, tapi lembaga yang ada itu fokus perhatiannya kepada zakat, gitu kan? Lembaga zakat, lembaga amil zakat. Dan banyak lembaga amil zakat yang sudah besar ketika itu. Ketika saya ingin membuat lembaga sosial, kalau saya bermainnya juga di zakat, maka saya tidak punya diferensiasi dengan mereka kan. Makanya pilihan saya ketika itu adalah wakaf, dan wakafnya wakaf Al-Quran. Gitu. Padahal tahun 2005 atau 2007 ketika presentasi wakaf itu, pemahaman wakaf masyarakat Indonesia itu, kalau bicara wakaf itu yang ada di benak mereka adalah tanah, pemakaman, masjid, paling tinggi sekolah wakaf. Jadi yang terbayang di benak kaum muslimin adalah harus jadi orang kaya dulu, bisa beli tanah, kemudian tanahnya diwakafkan, baik itu pemakaman atau untuk masjid atau untuk sekolah gitu kan.
Dan BWA masuk ketika itu dengan wakaf Al-Quran, gitu kan. Nah, ini melakukan satu diferensiasi yang cepat. Sehingga masyarakat langsung masuk. Gitu. Apakah ada pertanyaan, memang Al-Quran boleh diwakafkan? Nah, gitu kan. Nah, diwakafkan. Karena belum ada waktu itu lembaga yang melakukan program wakaf Al-Quran. Namanya wakaf itu adalah sepanjang wakaf itu berbentuk fisik dan manfaatnya bisa diambil berkali-kali, maka boleh. Gitu kan? Boleh. Al-Quran fisik. Kemudian manfaatnya ketika orang membaca kan tidak hanya satu orang yang membaca, bisa bergantian dengan orang lain, atau ketika misalkan di satu daerah itu banyak TPA atau TPQ di daerah itu, yang muridnya 10, Al-Quran cuma 1. Kan bergantian. Nah, ketika kita berikan wakaf Al-Quran itu senang sekali mereka gitu. Nah, jadi kalau wakaf itu adalah bentuknya fisik dan manfaatnya bisa diambil berkali-kali gitu. Kalau diambil sekali kemudian habis manfaatnya, tidak bisa wakaf. Contohnya apa? Makanan. Nggak boleh, kita nggak ada tuh. Saya wakaf makanan nih. Begitu dimakan kuenya habis, sudah. Jadi yang namanya makanan itu adalah sedekah biasa, bukan wakaf. Kalau wakaf itu kan sedekah jariyah. Berarti kalau saya, karena gini, memang benar yang seperti antum tadi sampaikan, bahwa pemahaman masyarakat muslim di Indonesia itu tentang wakaf itu ya berkutat di situ tadi kan. Tapi ketika ada wakaf Quran, terus kemudian saya kenal BWA itu kan, loh emang sarana air bersih bisa diwakafin ya? Oh bisa gitu kan. Terus ada lagi wakaf motor, kapal tadi itu kan, itu jadi mulai terbuka. Berarti gini, saya itu pernah dengar juga bahwa katanya ini BWA itu jadi pelopor wakaf Indonesia. Ini saya mau klarifikasi nih ke Ustadz Heri nih. Apakah benar memang yang waktu itu mengkampanyekan wakaf itu yang paling kuat itu adalah BWA pada saat itu hingga sekarang ya? Gitu? Ya karena kami memilihnya badan wakaf ya, mau nggak mau kampanye wakaf, bukan zakat gitu kan. Sementara lembaga lain kampanyenya zakat. Bahwa BWA itu pelopor, mungkin saya nggak berani mengatakan begitu ya. Tetapi sekarang ini banyak lembaga yang sudah bermain di wakaf. Tentunya terinspirasi oleh kegiatan yang dilakukan BWA. Jadi begitu. Berarti mereka itu katakanlah bisa copy paste lah dari BWA terkait dengan proyek wakaf Al-Qurannya dan lain sebagainya. Cuman kalau saya lihat sih memang BWA itu proyeknya itu memang unik ya. Satu lagi mungkin dari pengalaman antum nih bersama BWA, membangun BWA, ada nggak sih sesuatu yang paling berkesan gitu, entah itu di sebuah proyek, kan pasti kan antum kan sering terjun ke lapangan dong. Ada nggak sih yang membuat antum tuh berkesan sampai ke dalam hati tuh, ya Allah, entah perasaan tuh campur aduk, entah senang, sedih, terharu dan sebagainya. Ada nggak Sat? Yang berkesan buat saya itu wakaf sarana air bersih di Gunung Kidul. Kenapa? Yang pertama itu. Jadi yang pertama itu wakaf sarana air bersih Gunung Kidul BWA itu di Gua Pego namanya. Gua Pego. Jadi Gunung Kidul itu kan daerah yang kekurangan air. Karena apa? Karena tanahnya tuh kars. Kars itu seperti batu karang yang naik ke permukaan. Jadi kalau di Jakarta itu kita menyebutnya tanah berbatu. Karena tanahnya mayoritas ada batu di spot-spotnya gitu, kan tanah berbatu. Kalau di Gunung Kidul itu batu bertanah. Karena tanahnya itu kars, batu, karang itu, dan ada spot-spot tanah. Gitu. Jadi saya suka menyebutnya batu bertanah, itu bukan tanah berbatu. Karena batunya mayoritas. Jadi tidak bisa dibor tanahnya itu. Seperti ngebor batu karang, itu nggak mungkin. Nah, tapi di bawah tanah Gunung Kidul itu ada sungai-sungai bawah tanah. Nah, itu sumber air yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh warga di atasnya.
Yang di Gua Pego itu bermula dari informasi warga, dia warga Jakarta sebenarnya, tapi istrinya kelahiran Gunung Kidul. Dia datang ke BWA, dia menginformasikan bahwa desa istrinya ini sangat membutuhkan air. Dan di desa istrinya ini ada sungai bawah tanah yang bisa diakses melalui Gua Pego itu. Dan dia menceritakan betul, Gua Pego itu kita harus masuk, kemudian turun ke bawah, sampai kemudian di dasarnya itu ada sungai bawah tanah. Itu turunnya berapa meter, Ustaz? Setelah kita lakukan proyek di sana itu, kita merangkak merangkak 100 meter. Kenapa merangkak? Karena ketika itu tinggi guanya itu 75 cm pintu guanya. Segini dong ya? Segini 75 cm. Merangkak 100 meter sampai ujung itu agak tinggi permukaan guanya. Atap guanya, atas gua itu, sehingga kita bisa berdiri. Tapi kita harus turun 87,5 meter. Masya Allah. Sampai itu di dasar gua. Nah, ada sungai di sana. Ada sungai. Waktu itu tim survei BWA sampai ke dasar gua. Masya Allah. Dilengkapi dengan foto dan video surveinya itu. Nah, begitu dipresentasikan ke manajemen BWA di Jakarta, kita lihat ini bisa kita bantu. Saya bantu. Ada teknologinya, gitu kan. Teknologinya apa? Kita bangun bendungan di bawah setinggi 6 meter. Kemudian kita turunkan pipa HDPE 2 roll itu kurang lebih 200 meter. Kemudian kita taruh di bendungan itu pompa submersible. Nah, gitu iya. Jadi kalau ngebor kan agak susah tuh. Nah, kita masukkan pipa itu melalui mulut gua itu. Mulut gua itu terus turun sampai ke bendungan di bawah itu. Sampai ke sungai bawah tanah itu kita bikin bendungan. Kemudian kita ada yang berdonasi mesin genset, gitu kan. Jadi pompanya sudah kita tanam, ada yang berdonasi genset, dan di mulut gua itu ada bak penampungan yang dibangun oleh LSM Prancis tahun 2005. Tapi sejak berdiri sampai kami datang ke sana, tidak pernah ada isinya. Kenapa? Karena LSM Prancis itu ngambil airnya dari sumber air yang dekat di mulut gua itu, yang disedot 1 jam habis. Nunggu 3 jam baru bisa disedot lagi ya, gitu kan. Sementara di bawah tuh ada sumber air yang besar. Nah, ketika BWA nyalakan gensetnya, pompanya menaikkan air ke atas, kita masukkan ke bak penampung yang didirikan oleh LSM Prancis itu. Awalnya ketika air baru keluar, warga di sana itu nggak percaya bahwa di bawah ada air. Awalnya nggak percaya. Padahal warga situ ya. Betul. Kenapa? Karena pengalaman LSM Prancis ini. Iya. Yang airnya cuma sebentar, habis itu habis gitu kan. Paling BWA ngambil dari sumber air yang sama gitu kan. Setelah mengalir berjam-jam, baru warga percaya. Bahwa benar di bawah itu ada. Kenapa kok warga sampai tidak percaya? Karena informasi atau penemuan sungai bawah tanah itu sejak tahun 97. Warga desa itu udah dapat informasi di bawah tuh ada sungai bawah tanah gitu. Tapi tidak ada satupun yang berhasil naikkan ke atas. Masya Allah. Nah, BWA itu pertama tuh tahun 2011. 2011 ya. Wah, itu sangat berkesan sekali buat saya. Menaikkan air sungai bawah tanah tuh sampai ke atas. Sampai atas itu ya. Masya Allah. Berarti BWA satu-satunya yang bisa berhasil menaikkan itu ya. Sebenarnya kalau saya lihat sih karena teman-teman bukan nekat ya, tawakal kepada Allah itu kuat banget. Karena tipis antara nekat dan jadi berani masuk ke gua dengan merangkak turun lagi ke bawah, itu luar biasa. Karena kan gini, di tahun 97 yang tadi antum katakan itu kan tidak ada lagi masyarakat yang katakanlah membicarakan tentang itu kan. Nah, kita nggak tahu medannya di bawah seperti apa. Kemudian
apa namanya, ini airnya bakal tiba-tiba naik atau enggak gitu kan. Berarti benar tuh antara nekat dan tawakal itu. Bisa. Tapi alhamdulillah, tapi sampai sekarang masih terus berjalan ya. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Ustaz, satu lagi terakhir deh Ustaz. Harapan antum apa nih Ustaz? Dengan katakanlah, bisa dikatakanlah berhasil membawa BWA ini bermanfaat lah, kita katakan gitu ya, untuk umat gini. Apa nih Ustaz ke depannya? Kalau untuk pesan untuk yang terna BWA ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kita. Tentunya kita tidak akan bisa mencapai apa yang kita raih sekarang kecuali betul-betul karena Allah memudahkan kita, membantu kita. Kemudian untuk masyarakat, terutama aktivis sosial, lembaga-lembaga sosial, lembaga keislaman dan sebagainya, coba beranikan diri melakukan pendekatan proyek, jangan pendekatan program. Betul-betul bangun proyek di lokasi spesifik, gitu kan. Sebenarnya beberapa lembaga melakukan pendekatan proyek, contohnya misalkan bangun pesantren, itu kan disebutkan bantu kami bangun pesantren di lokasi ini, itu kan pendekatan proyek, kayak gitu loh, pendekatan proyek. Tetapi saya lihat lembaga-lembaga besar yang ada, lembaga keislaman besar yang ada, pendekatan programnya lebih kuat daripada pendekatan proyek. Kami pernah sama-sama dengan satu lembaga bikin proyek air bersih di Tasikmalaya. Gitu kan. Sebenarnya kalau dia melakukan pendekatan proyek, lokasinya sama dengan lokasi BWA, gitu kan. Tetapi yang dilakukan oleh lembaga itu adalah melakukan pengeboran dan membangun MCK, gitu kan, MCK. Dan pendekatan lembaga ini pendekatan program. Ayo bantu air untuk daerah-daerah yang kesulitan air. Nah, gitu pendekatannya begitu. Dia tidak spesifik membuat bantu proyek air bersih di desa ini di Tasikmalaya. Gitu. Nah, jadi pendekatan program itu yang dipakai. Begitu uang sudah kumpul, baru dia melakukan aktivitas di desa itu. Coba kalau dia dari awal melakukan pendekatan proyek. Bantu air bersih di desa Bojong Sari, Tasikmalaya, misalkan seperti BWA lakukan itu. Pasti proyek yang didukung oleh masyarakat itu akan lebih besar dari hanya sekedar bikin sumur bor dan MCK. BWA melakukan aktivitas proyek di desa Bojong Sari, Tasikmalaya itu karena pendekatan proyek. Kami bisa membangun sarana air bersih dari sumber air sampai mengaliri seluruh rumah yang ada di desa itu. Desa Bojong Sari, Tasikmalaya, gitu loh. Nah, jadi pendekatan proyek itu memang agak beresiko ketika uangnya nggak kumpul, misalkan gitu kan. Misalkan gitu kan, uang nggak kumpul gimana dong, gitu kan. Tetapi dengan semakinnya pengalaman kita, lembaga itu melakukan pendekatan proyek, pasti akan ketemu cara-cara untuk mempercepat, untuk mendapatkan perolehan dana dan sebagainya. Masya Allah. Baru kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa pada penting itu. Berarti pesan untuk lembaga lain boleh studi banding ke sini Ustaz, ke BWA. Oh, monggo bagus. Silakan ya. Terbuka ya. Ketemu langsung antum nih Ustaz ya. Boleh, kita diskusi. Diskusi terkait dengan apa namanya pendekatan proyeknya ya, seperti apa. Karena kalau saya lihat antum sudah punya formulanya nih. Jadi BWA itu sudah punya formulanya gitu Ustaz ya. Ya, bukan punya formula karena sudah terbiasa kali ya. Jadi kalau kita diskusi proyek itu banyak sekali ide-ide yang bisa digali. Iya, Masya Allah. Itulah yang saya suka dari apa namanya pembicaraan ini. Jadi kita punya banyak sekali apa tadi itu hikmah, pelajaran yang bisa kita petik. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Ustaz ya. Buat para pemirsa Al-Quran TV. Ustaz, syukran. Jazakallah. Sekedar yang sudah dia.